kasih Pak Ferry untuk kesempatannya hari ini telah memberikan waktu saya bisa mewawancarai dirinya. Bagaimana kabar Pak Ferry hari ini? Alhamdulillah. Saya luar biasa. Alhamdulillah. Oke, gimana Chris? Ada apa? Ya, untuk hari ini saya akan mewawancarai dirinya terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Ya, di sini saya akan membahas apa tentang dilema etika khususnya dalam pengambilan keputusan yang sebagai seorang pemimpin. Seperti itu. Sebelumnya ini Pak mungkin bisa sharing ke saya apakah Pak Ferry pernah mengalami sebuah peristiwa dilema etika yang bisa saya sampaikan? Banyak sekali Bu peristiwa dilema etika yang terjadi di SMP 1 yang terakhir ini adalah terkait siswa yang berprestasi, di mana dia diminta oleh klub atau oleh Politeknik untuk ditarget meraih prestasi yang semaksimal mungkin. Di sisi lain, dia tetap harus melakukan pembelajaran di sekolah. Hal ini adalah sama-sama baiknya bagi dia. Saya ingin belajarnya dia tidak terganggu, sekolahnya dia tetap berjalan, namun prestasinya dia juga tetap bisa diraih ya, semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, ini menjadi dilema etika tersendiri bagi saya selaku penentu kebijakan di SMP Negeri 1 Gresik. Menurut Pak Ferry sendiri, ketika menghadapi masalah seperti itu, bagaimana langkah-langkah Bapak bisa mengambil keputusan yang sekiranya terbaik atau tepat untuk semua? Jadi ketika ada persoalan seperti itu, ya kemarin saya langsung memanggil koordinator BK, ya. Kemudian saya manggil kesiswaan, pembina OSIS, aktif, kemudian kurikulum, ya, terkait si anak ini, ya, si anak yang berprestasi di bidang non akademik maupun akademik. Ya, namun yang banyak sisi problemnya itu ya di anak siswa-siswi yang non akademik, khususnya di kemarin itu yang sangat mencolok adalah di cabur renang. Ya, karena di SMP 1 Gresik ini banyak sekali anak yang berprestasi non akademik di cabur renang. Nah, kemarin turun surat dispensasi dari klub, dari Poli Gresik bahwa anak ini jam 12 siang sudah harus diminta meninggalkan sekolah. Nah, sementara masih ada kurang lebih 4 jam, ya 4 jam pelajaran atau 2 jam lebih, 2 jam 20 di sekolah. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita. Bagaimana jika setiap hari anak ini meninggalkan sekolah mulai jam 12 sampai jam 2.20 itu, secara otomatis anak ini akan kehilangan pelajaran itu kan di hari itu. Nah, maka oleh sebab itu saya mengumpulkan teman-teman staf, ya, kurikulum, tatip, kemudian BK, ya, dan terakhir pelatih juga saya undang ke sini, saya ajak ngomong, kemudian orang tua, ya, kita jalan bersama untuk kita sama-sama kita meramu, kita membuat ya keputusan yang terbaik, yang baik untuk prestasi siswa, yang baik untuk belajar siswa di sekolah. Artinya bahwa keduanya saling bisa menentukan antara pihak artinya sendiri atau dipelajari sendiri. Ya. Menurut Pak Ferry, apakah keputusan itu sudah efektif untuk dengan pihak sekolah ya dan untuk siswanya? Efektif ya, saya rasa selama ini alhamdulillah ya, menurut saya sangat efektif. Karena apa? Dengan setelah kita ngobrol dengan pelatih, dengan setelah kita ngobrol dengan orang tua, ya, itu support orang tua terhadap anak itu lebih. Saya ambil contoh, ya, biasanya anak itu pulang sekolah itu pulang dulu ke rumah, ya, pulang dulu. Nah, tetapi setelah kita koordinasi musyawarah, orang tua itu jam 11, 12 itu mengantarkan bekal, ya, bekal untuk anak makan siang, sehingga anak ini ya tidak pulang ke rumah lagi nanti untuk makan siang secara dengan sebagainya, tapi langsung jam 2 tepat anak ini bisa geser ke kolam renang. Artinya ada waktu yang bisa digunakan dia untuk belajar, tetap belajar di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, support orang tua juga semakin baik dalam hal apa? Antar jemput siswa. Karena mengingat anak ini kalau tidak dijemput nunggu goceng, anak ini bisa terlambat. Oleh sebab itu saya minta orang tuanya untuk ikut
bersama-sama ya, untuk bersama-sama bekerja keras untuk membantu anak ini, terlebih antar jemput dia dari sekolah ke sekolah mananya, kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya alhamdulillah Bapak Ibu guru mengapresiasi, ya, artinya sehingga anak ini tidak tertinggal lama pelajarannya, hanya kita 20 menitan saja. Jadi dari Bapak Ibu guru sudah ada tenggang waktu, ya Pak ya, bisa meninggalkan jam pelajarannya. Nah, menurut dengan juga dari keputusan ada nggak tantangan yang selama ini jenengan alami terhadap pengambilan keputusan itu? Jelas ada Ibu, karena apa? Kita saya sampaikan karena apa, kita berhubungan dengan pihak luar. Artinya apa? Di luar itu ada pelatih, ada klub, ada organisasi olahraga ya. Yang mau tidak mau juga kita ajak komunikasi ya. Mereka juga resisten sebelumnya apa? Kalau waktunya latihan ya diizinkan keluar Pak Dewi. Jangan pakai anak digandoli sampai jam 2 baru boleh keluar ya. Tapi kita beri pengertian bahwa anak ini juga punya masa depan. Ya, kita ajak berbicara, komunikasi ya, sehingga ada hal-hal yang celah-celah itu yang bisa kita isi sehingga kedisiplinan anak-anak ini tetap bisa terjaga, sekolah ya juga bisa berjalan, ke sekolah tidak telat, dan pelatihan juga bisa tetap berjalan. Kemudian apa menurut Pak dari faktor yang bisa membantu Bapak untuk bisa mengambil keputusan itu menjadi untuk Pak wah ini tepat gitu? Ada nggak orang-orang tertentu yang bisa membantu jenengan? Jadi sebelum mengambil keputusan itu seorang pemimpin itu biasanya meminta terasa. Ya, terasa itu masukan dari Pak Kasek, ya, serta termasuk guru BK, ya, Bapak Ibu guru, pendidik dan lain sebagainya. Sehingga masukan itu kita ramu, kita buat perhatikan yang bagus untuk menentukan keputusan apa yang tepat untuk sebuah dilema etika yang saya sebutkan tadi. Ya, sehingga win-win solution ya, dicari seminimal mungkin kerugian yang didapat oleh sekolah maupun si anak itu ya. Memang dalam sebuah kebijakan itu kita tidak bisa menyenangkan semua pihak, kita tidak bisa menguntungkan semua pihak. Namun ya, dengan kita berkomunikasi, diajak bicara pihak-pihak terkait ya, mesti secara tidak langsung terreduksi dengan kita ajak ngomong. Nah, terakhir ini saya dari sekian banyak mungkin yang pengalaman sudah jenengan alami tentang hubungan kita, apa pembelajaran yang dapat diambil dari peristiwa-peristiwa tersebut tentang sebuah pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan yang dapat kita pelajari ya, Bulis ya, nanti ke depan Bulis juga akan menjadi misalkan jadi kepala sekolah, pengawas ya, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita membuat satu keputusan pasti itu saya pastikan itu pasti ada pro dan kontra ya. Apalagi keputusan itu yang sama-sama betulnya ya. Wong bener salah saja masih ada yang pro dan kontra. Yang kita dituduh condong ke A, kita dituduh condong ke B, apalagi dilema etika yang sama-sama betulnya ya. Jadi apabila kita sudah membuat keputusan ya, dan keputusan itu kita yakini, kita anggap benar berdasarkan musyawarah domestik yang sudah kita lakukan, maka kita harus jalan terus ya, biar ya yang membuktikan nanti biar keberhasilan yang membuktikan ya. Tapi tetap kita harus, saya ingin ya, kebersamaan tetap lebih diutamakan. Oke, Bulis ya. Semoga Bulis besok juga menjadi dari sekolah guru penggerak ini ya, Bulis juga bisa meraih prestasi sesuai dengan apa yang diinginkan Bu. Oke. Terakhir ini Pak, kan memang dalam mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin Pak, ada nggak Pak jadi merasa kayak ragu gitu loh Pak, apakah yang saya putuskan ini sudah tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan? Aku nggak perasaan seperti itu. Ragu masih ada ya, tapi dengan keyakinan yang, keraguan itu biasanya timbul karena kita ada ketidakmampuan. Satu, kedua ada
ya ada setelah kapabilitas tadi ada ruang kosong yang belum terisi. Artinya apa? Belum mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman itu. Kolaborasi tetap kita gunakan. Setelah kita bermusyawarah, berkolaborasi, ya, berkomunikasi dengan teman-teman, sehingga itu hal yang bisa meyakini kita bahwa keputusan ini yang terbaik untuk SMP saya. Ya, gitu. Terima kasih sekali Bapak atas wawancara hari ini, sebuah masukan dan pengalaman yang berharga buat saya ke depannya. Mohon maaf Pak Ferry. Terima kasih buat Dali, sukses selalu. Semoga Bulis ini di guru penggerak ya bisa membuat pesan saya ya terhadap Bulis bisa memberikan different efek yang berbeda pada teman-teman. Ya, nampak sekali guru penggerak ya dan tidak guru penggerak. Artinya apa? Bisa memberikan impact positif, dampak positif pada Bapak Ibu guru sehingga mampu menggerakkan ya teman-teman di BK, Bapak Ibu guru yang lain bersama-sama bergerak untuk menjadikan dunia pendidikan ya di Kabupaten Gresik khususnya SMP 1 Gresik lebih baik. Terima kasih Bu Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suci. Selamat siang, Bu Lis. Bagaimana kabar Bu Suci hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Lis gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Suci. Sebelumnya terima kasih Bu Suci atas waktunya karena jenengan sudah meluangkan waktu bagi saya ya untuk bisa ngobrol sharing sama jenengan. Ya, sama-sama. Kalau bisa saya bantu, pasti saya bantu. Oke, siap. Tujuan saya hari ini untuk wawancara jenengan terkait dengan tugas guru penggerak yaitu untuk sharing bagaimana mengambil sebuah keputusan tentang masalah dilema etika yang ada di sekolah yang jenengan pimpin. Ya. Seperti itu Bu Suci. Iya, Bu. Siap. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Insya Allah. Cukup nggak pengetahuan saya? Insya Allah cukup Bu. Ya, oke. Makasih. Ini ada beberapa pertanyaan Ya. yang saya ajukan ke jenengan ya. Mudah-mudahan dari ini saya bisa belajar dari pengalaman jenengan. Iya. Yang saya tanyakan bagaimana Bu Suci sebagai seorang kepala sekolah bisa mengidentifikasi kasus-kasus ini dilema etika, ini rujukan moral. Menurut jenengan seperti apa itu? Iya. Terima kasih Bu Lis atas pertanyaannya. Begini Bu, seorang pimpinan itu harus mempunyai mempunyai pemahaman. Benar tadi. Bagaimana mengidentifikasi masalah itu? Iya. Kalau cara mengidentifikasi masalah, ini masalah dilema etika ataukah ini bujukan moral? Itu dilihat dari nilai moral yang kita hadapi, ya. Jadi kalau dilema etika itu berarti kita itu dihadapkan pada dua masalah yang sama-sama benar. Jadi secara norma dan etika ini benar. Yang ini adalah, ini juga begitu, ditinjau dari norma, etika, ini benar. Tetapi keduanya ini bertentangan. Nah, sehingga kita itu ada dilema, begitu ya. Ada dilema. Jadi kalau kita itu memilih ini, kok seperti ini, memilih ini tapi seperti ini, tapi dua-duanya benar. Nah, itulah dilema etika. Kita dihadapkan pada dua permasalahan yang sama-sama mempunyai nilai kebenaran. Nah, itu diidentifikasi berarti ini dilema etika. Yang satunya rujukan moral. Sama, kita dihadapkan pada dua masalah. Tetapi masalah ini yang benar dan ini masalah yang salah. Kita itu diberikan pada pilihan. Kita pilih yang mana nih? Milih yang benar atau milih yang salah? Ini namanya rujukan moral. Jadi memang harus bisa. Oh, ini dilema etika nih. Oh, ini rujukan moral. Itu. Dan tetap ada bagaimana tahapan kita bisa menyelesaikan. Betul. Nah, pengalaman Ibu Suci sendiri ya selama ini ada nggak kasus dilema etika yang pernah jenengan tangani di sekolah ini Bu? Ya, karena di sini adalah SD Bu ya. Jadi kasusnya adalah kasus anak-anak ya yang nilai kepatutannya itu harus mengarah ke kasih sayang gitu ya Bu ya.
Jadi contoh yang ada terjadi di sini, anak itu sering berbohong. Dia itu berbohong, Ya. mencuri, ya kan? Bohong itu salah kan Bu? Mencuri itu salah ya Bu? Ya. Nah ketahuan, kan? Di kelas berapa ini? Di kelas rendah biasanya, Kelas rendah. kelas 2, Ya. kelas 3. Jadi ketika dia ditanya, alasannya itu adalah ingin membantu kakaknya yang kelaparan. Karena anak kakaknya itu tidak pernah makan itu, Iya. maka dia ingin mengambil makanan itu dan diberikan kakaknya. Iya. Nah, ini ada teguran yang dilematis Bu ya. Ya. Jadi ketika ditegur, iki salah, kamu mencuri salah. Tapi ketika kita telisik kembali, alasan saya itu karena saya lapar. Karena saya itu ingin kue itu dan saya bagikan ke kakak saya biar tahu. Nah, ketika dihadapkan pada posisi seperti ini, akankah kita meneruskan menjadi kasus? Akankah kita itu meneruskan menjadi pembelajaran yang lebih bermakna lagi? Nah, inilah kasus dilema etika. Sama dengan anak ini mencontek, ketahuan ini mencontek, ya. Nah, ketika dia mencontek, kemudian kita cross, mencontek kan salah Bu ya? Kita tegur sesuai aturan. Ketika mencontek ternyata ini ada misi dari orang tua yang terlalu keras, yang terlalu tinggi menginginkan nilai, yang ketakutan. Anak ini terintimidasi dengan target-target yang tidak dikuasai. Nah, akankah ini menjadi sesuatu yang kita luruskan menjadi masalah besar? Jelas anak ini nanti didis, orang tua memarahi dan seterusnya. Jadi ini adalah pertimbangan apa ya? Contoh kasus yang saya hadapi di sini, gitu Ibu. Nah, ketika menghadapi masalah tersebut, langkah Bu Suci seperti apa? Ya, karena ini adalah dilema etika. Etika itu ada mengacu pada peraturan. Nah, kita ketika akan membelokkan suatu aturan, aturannya anak ini keluar, aturannya anak ini harus dihukum, aturannya anak ini ada konsekuensi yang seperti aturan gitu. Ketika kita akan membelokkan karena alasan nilai yang lain, norma yang lain yang harus diluruskan, kasihan, nilai kasih sayang, nilai mendidik yang lebih, nilai meluruskan, kan itu ya, banyak nilai-nilai yang ditinggalkan, itu berarti kan kita akan membelokkan peraturan. Nah, itu harus berbasis data dan tim. Jadi observasi. Jadi kita harus tahu benar apa peraturannya, satu, tahu benar bagaimana datanya anak ini, tahu benar observasi kesehariannya seperti apa, termasuk orang tua dan background. Dan kita satu punya tim. Kita untuk mengatasi dilema etika tidak bisa sendirian. Kita harus punya tim. Jadi dari berbagai orang yang kita beri diskusi masalah ini, berbagai pertimbangan, ini membentuk suatu kesepakatan yang disebut dengan norma. Jadi norma inilah yang akan kita bangun, kita sepakati untuk membengkokkan aturan. Jadi aturan itu bisa bengkok Bu, karena adanya kesepakatan dari karena norma yang kita buat saat itu diyakini ini untuk kebaikan yang lebih besar Bu ya. Jadi itu boleh bengkok dan ini disebut kesepakatan atau norma yang kita anggap benar saat itu. Itu prosedurnya. Berarti kan aturan yang kita buat itu tidak harus saklek ya, betul. Bisa kita terapkan di sekolah. Ya, kita harus memilih dan memilah itu ya. Ya, betul. Kemudian menurut Bu Suci selama ini apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Iya, kita yang paling efektif itu adalah mengambil data dan observasi langsung. Setelah itu kita ada tim dan langsung diputuskan. Tidak bisa serta-merta diputuskan di tempat. Untuk kasus karena ini butuh diskusi, butuh pertimbangan, butuh kebijakan.
dan butuh tim, itu efektif untuk mengerjakannya. Berarti ada kolaborasi Betul. antara berbagai pihak. Iya. Kemudian memang ada tinggal waktu Bu ya. Betul. Nggak bisa langsung Nggak bisa. pada saat itu. Tidak bisa. Dilema etika perlu waktu untuk menyelesaikan. Iya. Gitu. Nah, kemudian tantangan apa yang jenengan hadapi ya untuk bisa membuat sebuah keputusan dilema etika ini Bu? Ya, tantangannya itu apa ya, banyak Ibu ya. Satu, tidak mudah memahamkan orang lain, ya kan? Karena Persepsi orang berbeda-beda, kemampuan orang menganalisa berbeda-beda, kemampuan orang berempati. Ya, satu frekuensi mendidik itu tantangan besar. Jadi tugas kita adalah mengkomunikasikan dengan baik alasan dan kebijakan kenapa ambil keputusan itu. Itu adalah salah satu cara untuk menghempas tantangan tadi. Nah, tantangan itu kira-kira datang dari mana? Apa dari lingkungan sekolah sendiri? Ya. Barangkali atau pihak luar yang apa ya, kekuatannya begitu besar terhadap sekolah. Ya. Tentunya dari guru-guru kita. Guru-guru kita itu mempunyai persepsi dan kognisi yang berbeda. Satu, harus dipahamkan dulu. Mengapa kita harus melakukan tindakan A? Dasarnya apa? Kenapa harus begitu? Guru-guru kita. Yang kedua adalah wali murid. Wali murid itu taunya anak salah keluar. Taunya anak saya itu bersalah oleh si A, maka harus dibalas sama seperti itu, sama rasa begitu. Nah, itu yang harus efektif komunikasinya. Jadi orang tua, ya guru itu menjadi apa ya, orang yang harus kita pahamkan begitu. Terima kasih Bu Siti. Selanjutnya mungkin yang sudah jelaskan tadi bahwa untuk memutuskan sebuah kasus dilema etika kita tidak bisa langsung, berarti ada jadwal khusus nggak Bu? Iya, benar. Memang. Jadi untuk kasus yang dilematis itu kita mempunyai jeda. Jadi mempunyai target jeda. Kasus ini terjadi, berapa lama observasinya, berapa lama penggalian datanya, setelah cukup data, cukup informasi, cukup tahu masalah, baru kita akan menentukan dan membahas. Jadi memang ada prosedur yang harus dilalui. Ada target nggak dalam menentukan sebuah keputusan itu? Ya, saya rasa masalah itu semakin cepat semakin baik. Ya, jadi tapi tergantung besar kecilnya suatu masalah dan akar masalahnya itu, gitu ya. Tapi prinsipnya targetnya semakin cepat semakin baik. Ya. Untuk selanjutnya ada nggak seseorang atau apa ya yang bisa membantu dengan mempermudah dengan dalam memutuskan sebuah kasus itu? Iya. Kita harus punya teamwork yang kuat. Iya. Jadi kalau di SMP ada BK ya, kalau di sini ada guru senior. Oh, di guru senior. Ya, ada guru yang yang mumpuni dalam itu. Kemudian kita mempunyai seperti komite sekolah. Itu kita pilih orang-orang yang tahu tentang pendidikan dan praktisi pendidikan, intinya peduli ya, orang yang peduli pendidikan. Itu orang-orang itu bisa memberi kita masukan yang imbang. Jadi kita tidak bisa sendiri. Kita punya teamwork, yang warga sekolah seluruhnya yang potensi kita ambil, kemudian komite yang potensi yang mempunyai pengetahuan tinggi kita ambil untuk jadi ikut bahan pertimbangan. Karena kan kalau biasanya di SMP kita kan ada kepala sekolah, wakil kesiswaan itu ada guru BK, wali kelas. Berarti kalau di SD sistemnya seperti apa? Iya, ada guru senior. Ada guru senior. Guru kelas pun bisa kita manfaatkan. Karena sehari-harinya dia tahu, Bu. Hari-harinya itu jadi kelas, jadi perilaku anak, orang tua itu sedikit menyatu dengan guru kelas. Bisa semua warga sekolah bisa kita pakai. Jadi semakin kita intens komunikasinya dengan teamwork, maka semakin mudah dan kita dapat menyelesaikan dilema etika. Nah, terakhir ini Bu Siti dari sekian banyak mungkin sudah kasus yang dengan hadapi, dengan putuskan, apa pembelajaran yang bisa dengan ambil dari semua itu? Ya,
seorang pemimpin harus mempunyai sikap yang tegas, harus menegakkan peraturan untuk menjunjung keadilan serta kehormatan seseorang. Jadi kita tidak bisa memutuskan menghukum seseorang dengan cara merendahkan orang lain. Jadi tetap peraturan ditegakkan untuk menghormati hak orang lain dan menghormati kehormatan orang lain. Satu, harus peka. Ya, jadi kasus ini kalau diputuskan akan berdampak apa? Semakin dampaknya itu lebih panjang bagusnya, nilai normanya itu bagus, maka itu lebih menguntungkan, itu yang akan kita pilih daripada hukuman sesaat tapi tidak akan membuat hancur masa depan anak, karena apapun anak akan masih tumbuh kembang di sekolah dasar ini. Saya rasa itu. Mungkin bisa sharing-sharing atau memberikan masukan buat saya ya, sebagai seorang pimpinan kan mesti kita itu kadang ada ragu, kadang ada tepat nggak ya apa yang saya itu kan bagaimana posisi dalam menepis semua itu gitu. Supaya kita tidak ragu kalau ada masalah, kembalikan ke aturan dan etika yang sebenarnya. Aturannya seperti apa, etikanya seperti apa, kerjanya seperti apa. Kalau kita tidak menyimpang dari aturan itu, kita tidak perlu ragu akan keputusan itu. Terus kita tidak boleh segan-segan meminta pertimbangan orang lain. Belum tentu yang kita pikirkan itu benar, Bu. Pertimbangan orang lain tetap. Jadi seorang pimpinan tidak boleh egois, tidak boleh sok pintar, tetap rendah hati dan terbuka terhadap semuanya. Dan siap dikritik. Oh ya, itu yang terpenting ya. Namun kalaupun siap dikritik tidak terlalu diambil hati juga, Bu Suci. Ya, mereka percayalah, mereka itu bicara dengan tidak tanpa fakta. Pasti ada fakta yang tidak baik yang kita berbuat. Itu koreksi diri yang bagus. Kita tidak boleh tahan resisten terhadap masukan. Untuk kebaikan kita juga. Sepahit apapun diterima. Siap, Bu Suci. Terima kasih banyak untuk sharingnya, pengalamannya buat saya. Mungkin ada yang perlu masukan untuk saya lah, Bu Suci. Sebagai orang muda, teruslah belajar. Teruslah terbuka pikiran. Teruslah mau untuk sharing dengan teman. Karena kita bukan satu-satunya orang yang hebat dalam dunia ini, masih orang hebat lagi. Semoga sukses. Amin. Terima kasih banyak, Bu Suci. Terima kasih untuk waktunya, kesempatannya. Saya sangat senang sekali bisa sharing dengan Mohon maaf, Bu, barangkali selama kita berbincang-bincang ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Sama-sama, Bu. Saya senang dikunjungi. Semoga berkah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.